Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Sariut Narusyihoh, NIM akhir 160 dari kelas Psikologi Islam 2E. Jadi, di sini saya akan mereview buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan guna memenuhi tugas UAS Psikologi Islam semester 2 ini. Jadi, di sini saya akan mereview buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan yang ada di samping ini. Jadi, di dalam buku ini terdapat 15 bab yang terdiri dari 130 halaman. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit dari bab 7 hingga bab 15. Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Oke, yang pertama bab 7 yaitu motivasi dalam perspektif Islam. Di bab 7 ini membahas tentang konsep dari sudut pandang Islam. Penulis menjelaskan faktor-faktor yang memahami dan mempengaruhi motivasi seseorang muslim, seperti nilai atau niyah, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah. Juga dibahas tentang bagaimana ibadah dan iman dapat menjadi sumber motivasi yang kuat. Jadi di buku ini tuh memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana motivasi dapat ditingkatkan melalui pendekatan spiritual yang religius. Penulis berhasil mengaitkan konsep motivasi dengan ajaran Islam secara holistik. Kemudian bab 8, pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Di bab ini menguraikan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia menurut perspektif Islam, menjelaskan pentingnya pendidikan dan lingkungan yang islami dalam mendukung perkembangan fisik, mental, dan spiritual seseorang. Jadi bab ini tuh sangat informatif bagi para orang tua dan pendidik. Penjelasan mengenai tahapan perkembangan manusia dalam Islam memberikan panduan yang jelas untuk mendidik anak sesuai dengan ajaran agama. Seperti itu. Selanjutnya, bab ke-9 tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Di bab ini menjelaskan konsep kesehatan mental dalam Islam dan bagaimana menjaga kesehatan mental melalui pendekatan spiritual seperti ibadah, zikir, dan menjaga hubungan yang baik kepada Allah dan sesama manusia. Hablum minannas, hablum minallah. Seperti itu. Kemudian bab ini tuh praktis dan memberikan solusi yang nyata untuk menjaga kesehatan mental. Pendekatan yang disarankan sangat relevan dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bab ke-10, psikopatologi dalam perspektif Islam. Di sini membahas gangguan-gangguan mental dan perilaku dari perspektif Islam. Penulis menguraikan beberapa dan gejala psikopatologi serta pendekatan Islami dalam penanganannya, termasuk peran doa dan konsultasi dengan ulama. Bab ini tuh memberikan pandangan yang berbeda dan penting tentang psikopatologi, menyoroti peran spiritual dalam pemahaman dan penanganan gangguan mental. Kemudian selanjutnya bab 11 yaitu psikoterapi dalam perspektif Islam. Di sini menguraikan metode psikoterapi berdasarkan ajaran Islam, termasuk terapi melalui ibadah, doa, dan zikir. Penulis juga membahas peran konselor Islami dalam memberikan bimbingan psikologis. Jadi bab ini memberikan pendekatan baru dan relevan bagi praktisi psikoterapi. Solusi yang ditawarkan sangat bermanfaat bagi masyarakat Muslim yang mencari bantuan psikologis yang sesuai dengan keyakinan mereka. Kemudian pada bab 12, kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Ini membahas konsep kecerdasan dalam Islam, termasuk kecerdasan spiritual dan potensi intuisi. Penulis menjelaskan bagaimana intuisi dapat dikembangkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini memberikan perspektif baru tentang kecerdasan dan intuisi, mengaitkannya dengan ajaran Islam. Jadi penjelasan yang diberikan itu sangat inspiratif dan mendorong pembaca untuk mengembangkan potensi spiritual mereka. Kemudian pada bab 13,
Mimpi dan Alam Kesadaran Manusia. Isinya itu menguraikan konsep mimpi dan alam kesadaran manusia dalam Islam. Penulis itu menjelaskan jenis-jenis mimpi menurut Islam dan bagaimana memahami makna mimpi dari sudut pandang spiritual. Jadi bab ini tuh menarik dan memberikan wawasan mendalam tentang mimpi. Penjelasan tentang makna mimpi dalam Islam sangat informatif dan membuka wawasan baru bagi pembaca. Selanjutnya bab 14 yaitu doa, zikir, dan tazkiyah al-nafs. Jadi di sini menjelaskan pentingnya doa, zikir, dan tazkiyah al-nafs atau pensucian jiwa dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Penulis menguraikan berbagai bentuk zikir dan doa yang dianjurkan dalam Islam. Jadi bab ini itu sangat praktis dan memberikan panduan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan spiritual. Pembaca dapat langsung menerapkan panduan yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bab 15. This is the last one. Berpikir dan lupa dalam Islam. Di sini membahas konsep berpikir dan lupa dari perspektif Islam. Penulis menjelaskan pentingnya berpikir secara mendalam dan bagaimana mengatasi lupa melalui pendekatan spiritual. Jadi bab ini tuh memberikan pandangan yang unik tentang berpikir dan lupa. Penjelasan yang diberikan membantu pembaca untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan mengatasi masalah lupa dengan cara yang islami. Oke, jadi itu tadi review sedikit dari bab 7 sampai bab 15. Jadi secara keseluruhan di bab 7 dan 15 ini melengkapi pembahasan dalam buku ini dengan memberikan wawasan yang lebih dalam dan aplikatif tentang bagaimana prinsip-prinsip psikologi Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pembaca yang ingin memahami dan mengintegrasikan ajaran Islam dalam bidang psikologi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat baca bukunya juga ya. See you on the next video. Bye bye.